Selamat datang. Di depan kita ini ada semacam peta pemikiran yang luar biasa ya. Dan Sam sudah mengumpulkan pemikiran dari Piaget, Freire, Dewey, dan banyak lagi. Lengkap sekali. Misi kita kali ini adalah membongkar ide-ide besar ini. Kita akan coba gali, gimana sih para pemikir ini menjawab pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya rumit banget. Bagaimana kita belajar, dan untuk apa kita belajar? Oke, gini. Biar kita nggak tersesat di peta yang padat ini, kita mungkin bisa, membaginya jadi beberapa pertanyaan besar. Oke. Anggap saja 3 pemberhentian utama. Pertama, kita masuk ke dalam pikiran si pembelajar. Ke dalam otaknya ya? Betul, bagaimana otak berkembang, psikologinya terbentuk, ini dunianya para psikolog. Kedua, kita mundur sedikit. Bertanya, sebenarnya apa sih tujuan pendidikan itu? Ini ranahnya para filsuf. Oke. Dan terakhir, kita lihat bagaimana masyarakat, kekuasaan, dan ideologi itu ikut campur membentuk apa yang terjadi di kelas. Ini kacamata teori kritis. Oke, menarik sekali. Mari kita mulai dari pemberhentian pertama. Di dalam pikiran. Nama yang paling sering muncul tentu saja John Piaget. Piaget. Konsep utamanya itu konstruktivisme. Dia melihat anak-anak itu bukan kayak botol kosong, Betul, bukan wadah pasif. tapi sebagai arsitek kecil yang aktif membangun pengetahuannya sendiri, tahap demi tahap. Tepat. Dan cara dia menjelaskannya sangat intuitif. Jadi, Piaget bilang kita punya semacam folder mental di otak. Dia sebut itu skema. Skema, oke? Nah, saat kita dapat info baru yang cocok, kita masukkan ke folder yang ada. Itu asimilasi. Tapi, kalau infonya sama sekali baru, nggak cocok di mana-mana. Kita harus bikin folder baru. Persis. Kita bikin folder baru atau merombak yang lama. Proses merombak inilah yang paling penting. Disebut akomodasi. Jadi kita terus-menerus membangun dan, merenovasi bangunan pengetahuan di kepala kita. Selalu. Tapi model Piaget ini kan, kesannya anak itu kerja sendirian ya, kayak ilmuwan di laboratoriumnya. Padahal kan kita belajar dari orang lain juga, dari orang tua, teman, guru. Di mana peran sosialnya? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan itu membawa kita langsung ke pemikir besar berikutnya, Lev Vygotsky. Oke. Dia seolah-olah menjawab langsung kritik Anda barusan. Kalau Piaget fokus ke individu, Vygotsky justru menempatkan interaksi sosial, budaya, dan bahasa di pusat segalanya. Jadi kebalikannya. Bukan kebalikan, tapi lebih seperti melengkapi. Menurut Vygotsky, kita itu nggak berkembang dulu baru belajar. Justru kita berkembang karena kita belajar dari orang lain. Pembelajaran itu menarik perkembangan ke atas. Dan ini pasti yang namanya zona perkembangan proksimal atau ZPD itu ya. Saya suka cara sumber Anda menggambarkannya, bagian tengah ajaib. Betul sekali, ZPD. Bayangkan ada 3 area. 1, apa yang bisa Anda lakukan sendiri? Gampang. Oke. 3, apa yang mustahil Anda lakukan, bahkan dengan bantuan. Nah, ZPD itu area kedua, bagian tengah ajaib itu. Hal-hal yang belum bisa sendiri tapi bisa kalau dibantu. Tepat. Disitulah pembelajaran paling efektif terjadi. Lalu, gimana caranya kita menyeberangi zona ajaib itu? Apa jembatannya? Jembatannya adalah scaffolding atau perancah. Seperti di bangunan itu. Persis. Itu kan dukungan sementara. Guru atau teman yang lebih ahli ngasih bantuan secukupnya aja, nggak terlalu banyak. Terus, seiring Anda makin bisa, perancah itu pelan-pelan dilepas. Contohnya? Belajar naik sepeda. Nah, itu contoh klasiknya. Awalnya dipegangin, terus pelan-pelan dilepas. Itulah scaffolding. Oke, jadi ini bukan cuma soal kognisi, semua proses ini pasti dipengaruhi juga oleh perasaan kita, emosi kita. Sumber Anda juga menyinggung Erik Erikson. Tepat sekali. Erikson mengingatkan kita, belajar itu bukan cuma soal pintar matematika. Ini juga soal membangun fondasi emosional. Dia memetakan 8 tahap kehidupan. Di setiap tahap ada krisis psikologis yang harus diatasi. Dari kepercayaan versus ketidakpercayaan waktu bayi. Apakah dunia ini tempat yang aman, gitu ya? Betul. Sampai krisis identitas versus kebingungan peran yang terkenal di masa remaja. Siapakah aku? Gitu. Kalau krisis ini berhasil diatasi, kepribadian jadi sehat.
Dan itu ngaruh banget ke cara belajar. Dan rasa percaya diri itu kayaknya nyambung banget ya dengan idenya Albert Bandura tentang teori belajar sosial. Nyambung sekali, Bandura menunjukkan betapa kuatnya kita belajar hanya dengan Mengamati orang lain. meniru. Ya, kita melihat, kita meniru. Coba pikir, berapa banyak dari kita sekarang belajar masak dari YouTube? Haha, betul. Itu murni teori Bandura. Tapi bukan meniru pasif loh, kita cenderung meniru orang yang kita kagumi dan berhasil. Melihat mereka berhasil itu membangun apa yang disebut Bandura efikasi diri. Efikasi diri. Keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Kalau dia bisa, saya juga pasti bisa. Keyakinan inilah yang jadi bahan bakar motivasi. Oke. Jadi kita udah ngintip sedikit cara kerja otak dan psikologi kita. Tapi ini bikin saya mikir, untuk apa sih semua proses ini? Tujuan akhirnya apa? Nah, sumber-sumber Anda menyebut gagasan klasik dari John Locke, tabula rasa. Ya, tabula rasa. Kertas putih kosong. Kertas kosong. Ini ide yang sangat berpengaruh. Locke bilang, kita lahir tanpa pengetahuan bawaan. Pikiran kita kosong. Semua yang kita tahu ditulis di atas kertas itu oleh pengalaman. Apa yang kita lihat, dengar, sentuh. Betul. Jadi, tujuan pendidikan ya, menyediakan pengalaman yang kaya dan benar untuk mengisi kertas kosong itu. Jadi John Dewey ini yang kayaknya ngambil ide pengalamannya Locke, terus dibawa langsung ke praktik di sekolah. Tepat sekali. Dewey itu seorang pragmatis. Baginya, sekolah yang cuma nyuruh murid duduk diam dan menghafal itu Terputus dari dunia nyata. persis. Dia mengusulkan revolusi kecil dengan motonya yang terkenal, learning by doing. Belajar sambil melakukan. Ya, belajar yang sesungguhnya terjadi saat kita terlibat aktif, memecahkan masalah nyata. Ini nyambung sama siklus belajar David Cope. Kita mengalami, lalu kita merenung. Oke, tadi itu apa yang terjadi? Betul. Kemudian kita coba bikin kesimpulan, lalu kita uji lagi kesimpulan itu. Siklusnya muter terus. Saya ngerti, konsep learning by doing itu kedengarannya keren dan ideal, tapi jujur aja apa itu nggak boros waktu. Maksud saya kadang kan kita cuma perlu seseorang langsung jelasin faktanya aja biar cepat. Itu kritik yang sangat valid dan sering muncul. Kan? Tentu ada tempatnya untuk instruksi langsung. Tapi bagi Dewey, tujuannya bukan cuma transfer fakta yang efisien. Tujuannya lebih besar. Menciptakan individu yang bisa terus belajar seumur hidupnya, yang bisa beradaptasi dengan masalah baru. Oke, jadi tujuannya adalah membekali kita kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Tepat. Bukan cuma sekumpulan informasi yang bisa basi. Tunggu dulu. Jadi setelah kita ngomongin Locke, Dewey, Kolb yang semuanya menempatkan pengalaman sebagai pusat sumber, Anda tiba-tiba nyebutin seorang filsuf sains, Karl Popper, yang kayaknya membalikkan semua itu. Anda menangkap ketegangannya dengan sempurna. Popper datang dari sudut yang sama sekali beda. Gimana tuh? Kalau pendekatan umum kan kita belajar dengan mencari bukti yang mendukung teori kita, verifikasi. Nah, Popper justru sebaliknya. Kemajuan ilmu itu terjadi bukan dengan membuktikan sebuah teori itu benar. Tapi Dengan usaha yang gigih untuk membuktikan bahwa teori itu salah. Proses ini disebut falsifikasi. wah, ini menarik sekali. Jadi di satu sisi ada Dewey yang bilang, percayai pengalamanmu. Di sisi lain, Popper bilang, tunggu, tugasmu justru meragukan pengalamanmu dan coba buktikan dirimu salah. Persis. Ini pergeseran mindset yang fundamental. Ini kan kayak dua filosofi hidup yang bertentangan. Betul. Tujuan pendidikan ala Popper itu bukan menciptakan orang yang yakin, tapi menciptakan pemikir kritis yang sadar pengetahuannya bisa saja salah. Ini sejalan dengan apa yang Carl Sagan sebut baloney detection kit. Kit deteksi omong kosong ya. Haha, iya. Intinya sama. Jangan cuma menerima informasi, pertanyakan, uji, coba sanggah. Diskusi soal membuktikan diri salah ini bikin saya mikir lebih jauh. Semua proses belajar ini kan nggak terjadi di ruang hampa. Ada sistem sekolah, ada kurikulum pemerintah, ada nilai masyarakat. Siapa yang memutuskan kebenaran mana yang harus kita uji? Nah, Sepertinya di sini kita masuk ke pemberhentian ketiga, ranah kekuasaan dan masyarakat. Dan nama Paulo Freire dari Brasil sangat menonjol di sini. betul sekali. Freire memberikan kritik yang sangat-sangat pedas terhadap pendidikan tradisional. Dia menyebutnya model pendidikan perbankan. Pendidikan perbankan. Iya. Metaforanya begini, guru adalah penabung yang bijak, dan siswa adalah celengan kosong. Celengan kosong. Ya.
Tugas guru cuma menyetorkan potongan-potongan info ke kepala siswa yang diharapkan cuma menerima, menyimpan, dan mengeluarkannya lagi pas ujian. Wah, model perbankan. Istilah yang nusuk banget ya. Rasanya kita semua pernah ngalamin itu. Jadi apa obat yang ditawarkan Freire? Obatnya adalah pendidikan hadap masalah. Jadi alih-alih guru mengajar dan murid belajar, keduanya jadi rekan peneliti. Oh, jadi setara ya posisinya? Setara. Mereka bersama-sama menganalisis masalah nyata di sekitar mereka. Kemiskinan, ketidakadilan. Tujuannya bukan cuma tahu, tapi mencapai apa yang ia sebut conscientization. Conscientize. Apa itu? Conscientization. Semacam kesadaran kritis tentang kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang membentuk hidup mereka. Bagi Freire, pendidikan itu bukan untuk menjelaskan dunia, tapi untuk mengubah dunia. Itu terdengar sangat kuat dan ideal. Tapi, mari kita coba tarik ke dunia nyata. Apa ini realistis? Maksud saya, apa seorang guru matematika di kelas dengan 40 murid bisa menerapkan ini untuk topik aljabar? Itu tantangan praktis yang nyata tentu saja. Mungkin bukan dengan langsung membahas revolusi ya, Iya. tapi prinsip dasarnya bisa diterapkan. Mungkin dengan mengubah pertanyaan dari bagaimana cara menyelesaikan soal ini menjadi masalah apa di komunitas kita yang bisa kita modelkan dengan aljabar. Itu mengubah siswa dari penerima pasif rumus menjadi pengguna aktif pengetahuan. Dan perspektif kritis ini diperluas oleh pemikir lain kan? Ada Peter McLaren, mazhab Frankfurt, juga feminisme. Benar. Mereka semua, dari sudut yang beda, nanya pertanyaan yang sama. Pendidikan ini melayani kepentingan siapa? McLaren melihat ketidaksetaraan kelas. Mazhab Frankfurt mengkritik media massa. Dan pemikir feminis membongkar bias gender di kurikulum. Lalu ada interseksionalitas juga. Betul. Yang mengingatkan kita bahwa gender itu nggak bisa dipisahkan dari ras, kelas, dan identitas lainnya. Oke, jadi kalau kita tarik semua benang merah ini, dari cara otak bekerja, tujuan filosofis, sampai kritik sosial, bagaimana semua ini akhirnya berwujud, ya, di dunia nyata, dalam bentuk kurikulum sekolah. Nah, sumber Anda menyoroti dua model yang kayaknya saling bertolak belakang. Dua kutub, ya? Betul. Di satu sisi, ada model objektif dari Ralph Tyler. Ini kayak insinyur merancang jembatan. Sangat logis, terstruktur. Mulai dari tujuan akhir. Tepat. Apa yang harus bisa dilakukan siswa di akhir? Tujuannya harus jelas dan terukur. Lalu Anda mundur dari situ untuk merancang aktivitas dan tesnya. Sangat efisien. Dan lawannya? Model proses dari Lawrence Stenhouse. Ini terasa lebih seperti seniman di studionya. Atau penjelajah? Analogi yang bagus sekali. Stenhouse bilang, kurikulum itu bukan resep masakan yang kaku. Bukan resep. Bukan. Baginya kurikulum itu sebuah hipotesis. Dugaan terbaik yang harus diuji dan diadaptasi oleh guru di dalam laboratorium kelasnya. Jadi guru itu bukan cuma pelaksana. Tapi seorang peneliti profesional, fokusnya bergeser dari apakah target tercapai menjadi apakah proses belajar di kelas ini bermakna? Jadi perbedaan antara Tyler yang terstruktur dan Stenhouse yang fleksibel ini bukan cuma soal cara bikin kurikulum ya. Ini cerminan dari dua cara pandang dunia yang lebih besar. Tepat sekali. Ini cerminan perdebatan besar antara modernisme dan postmodernisme. Model Tyler itu sangat modernis, percaya pada rasionalitas, kemajuan, pencarian satu kebenaran universal. Satu cara terbaik. Betul, sementara Stenhouse lebih postmodernis, skeptis terhadap narasi besar atau kebenaran absolut. Dia lebih merayakan keragaman perspektif. Luar biasa. Kita benar-benar sudah melintasi lanskap yang sangat luas. Kita mulai dari dalam kepala seorang anak dengan Piaget, lalu ke pertanyaan filosofis dengan Dewey dan Popper, sampai akhirnya melihat bagaimana semua itu dibentuk oleh jaring-jaring kekuasaan dengan Freire. Dan jika ada satu kesimpulan yang bisa ditarik, yaitu tadi, bahwa tidak ada satupun jawaban yang mudah atau tunggal. Setiap teori ini kayak sepasang kacamata yang beda, yang memungkinkan kita melihat aspek yang berbeda dari proses belajar yang kompleks. Pertanyaan sentralnya tetap sama dan terus diperdebatkan. Apakah tujuan pendidikan itu untuk mewariskan pengetahuan yang ada, atau untuk membangkitkan kesadaran kritis demi masa depan yang berbeda? Sebagai penutup, ada satu teori terakhir yang disebutkan dalam materi Anda yang rasanya relevan banget dengan zaman kita sekarang. Konektivisme. Ah, ya. Teori yang lahir di era digital.
Katanya, pembelajaran yang paling penting sekarang terjadi bukan di dalam kepala kita, tapi lewat kemampuan kita membangun dan menavigasi jaringan. Ini pergeseran yang sangat mendasar. Pengetahuan tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang kita miliki secara pribadi. Tapi ada di dalam jaringan itu sendiri. Tepat. Jadi, skill terpenting bukan lagi mengingat informasi, tapi tahu di mana menemukannya, bagaimana menyaringnya, dan bagaimana menghubungkannya dengan pengetahuan lain dalam jaringan. Dan ini meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Jika pengetahuan kini berada di luar sana, di dalam jaringan dan bisa diakses instan lewat perangkat di saku kita, lalu apa sebenarnya peran seorang guru, sebuah sekolah, atau sebuah universitas di masa depan? Pernah nggak sih Anda kepikiran apa sebetulnya tujuan kita belajar? Maksud saya tujuan akhirnya gitu. Apakah cuma supaya dapat ijazah, terus dapat kerjaan bagus, atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Tentu. Kita sering banget kejebak sama rutinitas PR, ujian, dan kurikulum sampai lupa nanya, sebenarnya buat apa semua ini? Dan pertanyaan buat apa itu kalau hilang, seluruh proses belajar bisa jadi terasa hampa. Kita tahu apa yang harus dipelajari dan bagaimana cara lulus, tapi kita nggak tahu kenapanya. Nah, itu dia. Itu yang bikin banyak orang burn out. Betul sekali. Hari ini kita mau coba gali pertanyaan kenapa itu dari sudut pandang yang menurut saya sangat menarik, berdasarkan materi persiapan ujian studi pendidikan Islam yang Anda berikan. Oke. Ini bukan sekedar teori kering, tapi sebuah kerangka berpikir yang melihat pendidikan sebagai perjalanan seumur hidup. Sebuah proses ya. Betul. Untuk membentuk manusia seutuhnya. Yuk kita coba bongkar bareng-bareng konsep-konsep kuncinya, mulai dari akar spiritualnya, peran keluarga, sampai ke strategi praktis di kelas. Dengan senang hati, yang menarik dari sumber-sumber ini adalah pendekatannya. Pendidikan itu dilihat bukan sebagai produk yang bisa diukur dengan angka, tapi sebagai proses transformasi diri. Perjalanan bukan tujuan akhir. Persis. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Materi Anda menyebutkan kalau perintah pertama dalam Islam yang turun ke Nabi Muhammad itu bukan sembahlah, tapi bacalah, Iqra. Iya, Iqra. Ini kan dari awal sudah menempatkan ilmu di posisi yang sangat sentral ya? Betul. Dan ini sebuah perintah yang sangat radikal pada masanya di tengah masyarakat yang budayanya lisan. Perintah pertama itu membaca. Artinya membuka pintu pada pengetahuan, analisis, dan refleksi. Jadi bukan cuma soal bisa baca tulis ya? Jauh lebih dari itu. Istilah yang dipakai, taklim. Akarnya dari kata alima, yang artinya mengetahui. Jadi ini bukan sekedar proses mengisi gelas kosong dengan informasi, tapi lebih seperti menanam benih. Menanam benih, saya suka analogi itu. Proses holistik untuk mengetahui, memahami, dan akhirnya menjadi sadar. Artinya tujuannya bukan cuma biar otak penuh fakta, tapi supaya ada sesuatu yang tumbuh di dalam diri. Kalau gitu, apa yang diharapkan tumbuh? Apa tujuan utama dari kewajiban belajar ini? Nah, di materi ini, tujuannya dipecah jadi 4 peran utama yang saling terkait. Pertama, sebagai sarana penemuan diri. Belajar itu jadi jalan untuk memahami siapa kita sebenarnya. Oke. Apa potensi kita, dan apa hubungan kita dengan Sang Pencipta. Ini proses spiritual. Kedua, sebagai transmisi nilai dan etika. Tunggu dulu, transmisi nilai ini kedengarannya agak kaku, hampir seperti indoktrinasi. Bagaimana materi ini membedakan antara mendidik nilai dengan sekedar memaksakan pandangan? Pertanyaan bagus. Bedanya ada di metode. Transmisi nilai di sini bukan sekedar pokoknya kamu harus begini, tapi melalui teladan, diskusi, Oh, oke. dan pemahaman. Makanya peran ketiga jadi sangat penting, yaitu pembentukan karakter atau adab. Ini bukan soal hafalan, tapi soal pembiasaan perilaku, sikap, dan integritas. Dan yang keempat? Dan keempat, semua itu berkontribusi pada kohesi sosial atau membangun umat yang kuat. Masyarakat yang terdidik dan berkarakter akan lebih solid. Keempat pilar ini menyatu dalam satu konsep besar, Apa itu? yang disebut humanisme Islam. Humanisme Islam, ini istilah yang kuat. Biasanya kita dengar humanisme dalam konteks sekuler. Apa bedanya di sini? Intinya sama, yaitu fokus pada pengembangan potensi manusia. Tapi di sini,
tujuannya adalah mengembangkan manusia seutuhnya. Intelektualnya, spiritualnya, moralnya, emosionalnya, secara terintegrasi. Semuanya nyambung ya? Betul. Jadi, belajar fisika itu nggak dipisahkan dari mengagumi keteraturan ciptaan. Belajar biologi nggak lepas dari kesadaran akan keagungan hidup. Semua ilmu pada akhirnya adalah cara untuk memahami kebijaksanaan Tuhan. Mendengar penjelasan Anda tentang manusia seutuhnya ini, saya jadi kepikiran satu konsep lain dari materi Anda, khilafah. Nah, Gagasan bahwa manusia adalah penjaga di bumi. Kayaknya nyambung banget ya, seolah-olah itu tujuan praktis dari semua filosofi ini. tepat sekali. Anda menangkap benang merahnya. Khilafah adalah manifestasi praktis dari pendidikan humanis itu. Kalau kita berhasil membentuk manusia utuh, apa tugas mereka di dunia? Iya apa? Materi Anda merincinya jadi 5 peran konkret. Pertama, menanamkan tanggung jawab menjaga lingkungan. Kesadaran ekologis jadi bagian dari iman. Kedua, mengembangkan tanggung jawab intelektual untuk memahami keteraturan alam semesta. Jadi ilmuwan itu bisa dianggap sebagai ibadah juga ya, karena menjalankan tugas untuk memahami ciptaan. Betul. Ketiga, membentuk karakter moral atau akhlak agar bisa memimpin dengan adil. Keempat, mendidik individu untuk jadi agen perubahan sosial, bukan orang yang pasif. Dan yang kelima? Dan yang kelima, yang sangat kuat, adalah menjaga martabat manusia dengan membebaskan mereka dari segala bentuk penindasan, baik itu kebodohan, kemiskinan, atau tirani. Pendidikan adalah alat pembebasan. Oke, filosofinya keren banget, luhur. Tapi ini kan PR besar. Pertanyaan praktisnya, siapa yang ngerjain semua ini? Rasanya nggak mungkin cuma dibebankan ke guru di sekolah. Nggak mungkin. Makanya, kerangka ini melihat pendidikan sebagai sebuah ekosistem. Dan ekosistem itu dimulai dari unit terkecil, tapi paling fundamental. Keluarga. Sekolah pertama dan utama. Persis, di sanalah fondasi karakter, cinta, dan keamanan diletakkan. Ya, di materi ini ada kutipan dari Al-Quran, surat Ar-Rum, yang menyebut keluarga sebagai sumber ketentraman, cinta, dan kasih sayang. Jadi rumah itu baterai emosional pertama bagi seorang anak. Tepat, tapi tanggung jawab itu nggak berhenti di depan pintu rumah. Disinilah konsep komunitas masuk. Dalam Islam, memastikan setiap anak di lingkungan kita dapat pendidikan itu statusnya fardu kifayah. Fardu kifayah, artinya ini tanggung jawab kolektif kan? Kalau sudah ada yang mengerjakan, yang lain gugur kewajibannya. Benar. Tapi kalau tidak ada satupun yang peduli, Maka seluruh komunitas ikut menanggung dosanya. Ini menggarisbawahi bahwa pendidikan anak tetangga kita itu juga urusan kita. Makanya, institusi seperti masjid secara historis berfungsi sebagai pusat pendidikan komunitas. Ada sebuah analogi yang sangat kuat dalam hadis, yang menggambarkan komunitas itu seperti satu tubuh. oh ya, Kalau satu bagian tubuh sakit, seluruh badan ikut demam. itu gambaran yang kuat banget. Jadi kalau ada satu anak yang pendidikannya terbengkalai, itu penyakit bagi seluruh komunitas. Dan di pusat ekosistem ini tentu ada figur guru. Tentu, Materi Anda menggambarkan guru dengan peran yang jauh lebih dari sekedar pengajar ya. jauh lebih dalam. Sumber Anda membaginya jadi 4 karakteristik. Pertama, tentu sebagai mu'alim, pemberi ilmu. Jelas guru harus menguasai materinya. Oke, itu standar. Guru harus pintar. Apa selanjutnya? Nah, ini dia yang beda. Kedua, guru sebagai murabbi. Ini artinya pendidik, pengasuh, pemelihara. Guru diposisikan sebagai orang tua kedua. Orang tua kedua? Maksudnya? Dia nggak cuma ngurusin otak muridnya, tapi juga perkembangan emosional, spiritual, dan fisiknya. Ada unsur kasih sayang yang mendalam di sana. Lalu yang ketiga? Qudwah hasanah, teladan yang baik. Ini seperti konsep walk the talk ya. Betul. Perilaku guru itu jadi kurikulum tersembunyi. Dan yang terakhir tapi tidak kalah penting adalah syabar atau kesabaran. Guru harus paham kalau setiap anak itu unik, punya kecepatan belajar yang beda, punya masalah yang beda. Kesabaran itu alat pedagogis yang paling utama. Oke, filosofi, ekosistem. Sekarang kita masuk ke medan perangnya, ruang kelas. Bagaimana semua ide ini bisa jalan pas seorang guru berhadapan dengan 30 murid? Hah? Itu tantangannya. Materi Anda menyoroti satu masalah besar yang sangat relevan hari ini. Dualisme pendidikan. Ya, pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dualisme ini menciptakan semacam kompartemen di otak siswa.
Maksudnya kompartemen? Di 1 jam mereka belajar fisika seolah-olah alam semesta berjalan sendiri. 1 jam kemudian mereka belajar agama seolah Tuhan hanya ada di dalam masjid. Keduanya nggak nyambung. Lalu, bagaimana solusinya? Apa kita harus campur semua mata pelajaran? Tidak se-ekstrim itu. Tapi tantangan ini justru melahirkan solusi-solusi kreatif. Misalnya, munculnya desain kurikulum terpadu. Ini bukan berarti semua buku biologi harus ada kutipan ayatnya. Bukan itu ya, oke. Terus, gimana? Lebih ke cara mengajarkannya. Materi Anda menawarkan beberapa strategi. Pertama, kontekstualisasi materi. Contohnya? Misalnya, saat belajar siklus air, guru bisa menghubungkannya dengan ayat Al-Quran yang menggambarkan hujan sebagai rahmat. Ini memberikan lapisan makna yang lebih dalam pada fakta ilmiah. Oh, jadi mengintegrasikan maknanya bukan cuma menempel label. Tepat. Kedua, menggunakan metode pengajaran kenabian, seperti bercerita atau storytelling untuk menyampaikan pesan moral. Dan ada juga konsep islamisasi pengetahuan. Ini kedengarannya agak berat. Maksudnya apa? Ini sering disalahpahami. Sederhananya, ini bukan mengubah fakta sains, tapi membingkainya dalam pandangan dunia yang lebih besar. Oke. Anggap saja seperti memakai kacamata 3D. Sains memberi Anda gambar bagaimana alam bekerja. Perspektif spiritual memberi Anda gambar mengapa alam bekerja sedemikian rupa. Saat keduanya digabung, semuanya jadi punya kedalaman baru. Menarik, menarik. Dan berbicara tentang menjembatani perbedaan, ada satu konsep penting lagi di kelas. Membedakan antara keadilan, equity, dan kesetaraan, equality. Ini sering tertukar. Apa bedanya dari perspektif materi ini? Kesetaraan atau equality itu memberi semua orang hal yang sama persis. Misalnya semua siswa dikasih sepatu ukuran 9. Adil nggak? Tentu tidak. Nah, keadilan atau equity adalah memberi setiap orang apa yang mereka butuhkan untuk sukses. Jadi, setiap siswa dapat sepatu yang pas. Di kelas, guru yang adil akan memberikan dukungan ekstra kepada siswa yang kesulitan. Dan memberikan tantangan lebih bagi yang sudah mahir. Tepat. Ngomong-ngomong soal adil, ini nyambung banget ke cara kita menilai siswa. Biasanya kan kita cuma lihat angka di rapor. Tapi materi ini punya pandangan beda soal penilaian. Betul sekali. Terutama peran penilaian diri, self-assessment. Gimana tuh? Penilaian diri di sini bukan cuma trik pedagogis, tapi latihan spiritual. Ini terhubung langsung dengan konsep muhasabah atau introspeksi diri. Oh, Siswa diajarkan untuk memeriksa pekerjaan mereka sendiri, mencari kesalahan, dan mengidentifikasi area perbaikan sebelum diserahkan kepada guru. ini seperti self-review sebelum performance review di kantor ya. Tapi tujuannya lebih ke perbaikan diri yang otentik. Tepat. Ini menumbuhkan kejujuran intelektual dan kepemilikan atas proses belajar. Siswa bukan lagi objek pasif yang dinilai, tapi subjek aktif. Tapi ada satu hal lagi dari bagian penilaian ini yang menurut saya paling radikal, yaitu pentingnya niat dan usaha. Ya, dan ini benar-benar mengubah permainan. Dalam perspektif ini, ada 2 hal yang dinilai selain hasil. Pertama, niat. Tentu niat itu urusan hati, tapi guru terus didorong untuk membimbing siswa agar niat belajarnya lurus. Bukan untuk pamer ya? Bukan. Kedua, dan ini yang paling kelihatan, adalah penghargaan pada proses atau usaha, ijtihad. Nah, ini dia. Tolong jelaskan lebih dalam, karena ini benar-benar membalikkan cara kita mikir soal nilai. Konsep ijtihad mengajarkan bahwa usaha yang sungguh-sungguh itu sendiri sudah bernilai di mata Tuhan, bahkan jika hasilnya keliru. Wow, ini pesan yang luar biasa untuk sistem pendidikan. Hargai perjuangan, bukan hanya kemenangan. Siswa yang berjuang mati-matian untuk naik dari nilai 4 ke 6 bisa jadi lebih sukses secara pedagogis dibanding anak jenius yang dapat nilai 9 sambil tiduran. Bayangkan kalau di rapor ada kolom kegigihan yang bobotnya sama pentingnya dengan skor ujian. Sistem pendidikan kita disajungkir balik. Itu ide yang revolusioner. Tapi, ada satu kritik yang sering muncul. Bukannya pendidikan berbasis agama terkadang justru menghambat berpikir kritis, dituduh lebih menekankan kepatuhan buta atau taklid? Nah, justru sebaliknya, sumber Anda menunjukkan bagaimana tradisi intelektual Islam secara eksplisit mendorong pemikiran kritis. Ada konsep tafakkur, yaitu refleksi. Al-Quran itu sendiri penuh dengan perintah untuk merenungkan alam semesta. Itu undangan terbuka untuk observasi dan analisis ya? Betul. Lalu ada tadakur, mengambil pelajaran dari sejarah, bukan cuma menghafal tanggal.
Dan ada ijtihad yang tadi kita bahas, itu kan intinya penalaran independen. Tepat. Ijtihad adalah antitesis dari kepatuhan buta. Itu adalah tradisi menggunakan akal untuk memecahkan masalah baru. Bahkan, gaya bahasa Al-Quran seringkali provokatif. Provokatif gimana? Menggunakan pertanyaan retoris seperti, apakah kamu tidak berpikir? Atau, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Itu bukan pertanyaan basa-basi, itu stimulasi kognitif yang konstan. Wow. Jadi kalau kita rangkum, apa artinya semua ini? Kita sudah melihat bahwa dari perspektif ini, pendidikan adalah perjalanan pembentukan jiwa, bukan cuma pengisian otak. Betul. Tanggung jawabnya bukan cuma di sekolah, tapi sebuah ekosistem besar yang melibatkan keluarga dan komunitas. Dan di dalam kelas, fokusnya bergeser ke keadilan, pembentukan karakter, dan menghargai proses sama pentingnya dengan hasil. Dan ini bisa jadi semacam cermin buat kita semua, buat Anda yang mendengarkan. Entah Anda seorang pendidik, orang tua, atau pembelajar seumur hidup. Dibangun dari semua yang kita bahas hari ini. Silahkan. Jika pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari, tetapi tentang siapa diri kita sebagai hasilnya, hal pertama apa yang mungkin perlu kita rombak atau bahkan kita buang dari sistem rapor anak-anak kita saat ini agar bisa mencerminkan tujuan yang lebih dalam ini? Selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahasan yang menarik banget di depan kita. Jadi kita mau lihat gimana caranya ide-ide pendidikan modern dari Barat itu bisa kawin sama pendidikan Islam. Nah, kalau dengar kata Barat sama Islam digabungkan, kayaknya yang kebayang langsung benturan ya. Biasanya gitu ya. Tapi ternyata sumber-sumber yang kita kumpulin ini nunjukin cerita yang beda banget. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar gimana perpaduan ini justru bisa memperkuat sisi humanis dalam pendidikan Islam untuk mencapai tujuan utamanya, memanusiakan manusia. Menarik sekali Anda pakai kata kawin, karena itu pas banget. Ini bukan soal penaklukan ide, tapi lebih ke sintesis yang saling memperkaya. Oke. Jadi, penting banget nih kita luruskan di awal. Ini bukan berarti mengganti inti ajaran Islam dengan pemikiran Barat. Sama sekali bukan. Bukan itu ya? Coba deh bayangin begini, seorang koki hebat, dia udah punya resep warisan. Tiba-tiba, dia dapat satu set pisau baru dari Jepang yang super tajam. Resepnya kan nggak berubah ya? Enggak dong. Cita rasanya tetap otentik, tapi prosesnya jadi lebih efisien, potongannya lebih rapi. Nah, teori-teori Barat ini perannya kayak pisau canggih itu. Jadi alat metodologis yang bantu kita wujudkan nilai-nilai Islam kayak keadilan, kasih sayang, di kelas sehari-hari. Oke, analogi koki sama pisau Jepang itu dapat banget. Mari kita bedah pisaunya satu-satu deh. Kita mulai dari yang paling fundamental, martabat individu. Nah, salah satu nama yang paling sering muncul kan pemikir Brazil, Paulo Freire. Betul, Freire. Dia punya kritik keras soal apa yang dia sebut pendidikan gaya bank. Saya waktu baca ini langsung, kebayang masa sekolah dulu. Hahaha, saya juga. Coba-coba, apa yang Anda bayangin? Yaitu guru di depan kelas, kita muridnya duduk manis, diam, siap-siap ditransfer ilmu. Guru itu bangirnya, kita ini, celengan kosongnya. Celengan kosong ya. Guru nyetor informasi, kita nampung. Guru tahu segalanya, kita dianggap nggak tahu apa-apa. Freire bilang cara ngajar kayak gini tuh menekan dan menghilangkan sisi kemanusiaan kita. Kita jadi objek, bukan subjek. Bener gak sih kayak gitu? Tepat sekali. Anda nangkap esensinya dengan sempurna. Menurut Freire, itu adalah bentuk penindasan terselubung. Murid nggak diajak mikir, cuma disuruh menghafal. Dan yang paling menariknya lagi, kritik Freire ini ternyata punya saudara kembar dalam pemikiran Islam klasik, khususnya Imam Al-Ghazali. Oh ya, jauh banget itu masanya. Jauh berabad-abad sebelumnya, Al-Ghazali udah bilang kalau tujuan pendidikan itu ya memanusiakan manusia. Beliau menentang keras pengajaran yang dogmatis, yang merendahkan akal. Jadi, walau beda waktu dan tempat, tujuannya sama persis. Nah, ini yang bikin saya penasaran. Kalau idenya udah nyambung nih, gimana cara terapinnya di kelas? Kan gampang ya bilang jangan jadi bank, tapi prakteknya gimana? Sumber kita nyebut soal pedagogi kritis sama metode problem posing. Bisa dijelasin lebih simpel nggak? Tentu. Pedagogi kritis itu intinya kesadaran kalau pendidikan itu nggak pernah netral. Oke. Jadi, kita harus sadar milih nilai yang membebaskan. Nah, alatnya itu metode problem posing atau pendidikan hadap masalah. Ini kebalikan total dari gaya bank. Guru nggak lagi datang bawa jawaban, tapi justru bawa masalah atau pertanyaan. Contohnya gimana tuh?
Misalnya, daripada ceramah rumus volume air, guru bisa mulai dengan, di daerah kita sering banjir, kenapa ya? Apa hubungannya sama sungai yang penuh sampah? Coba kita hitung deh. Gitu. Wah, itu beda banget. Jadi muridnya diajak jadi detektif gitu ya, mencari tahu masalah di lingkungan mereka sendiri. Tepat, mereka jadi aktif, bukan pasif lagi. Tapi apa ini nggak berisiko? Kalau murid terus-terusan didorong buat kritis, mempertanyakan banyak hal, apa nggak malah jadi susah diatur? Itu pertanyaan yang valid banget. Kuncinya ada pada bagaimana guru memfasilitasi dialog. Tujuannya bukan menciptakan pemberontak, tapi pemikir yang bertanggung jawab. Masuk akal. Dan disinilah konsep ini jadi sangat islami. Dalam Islam, manusia kan perannya sebagai khalifah ya, wakil Tuhan di bumi. Tugasnya apa? Yang merawat bumi, memperbaiki masyarakat. Oke. Nah, metode problem posing ini bisa dilihat sebagai latihan jadi khalifah sejak dini. Jadi sikap kritis itu bukan untuk melawan, tapi untuk membangun. Ini juga mengubah hubungan guru-murid. Bukan lagi atasan bawahan, tapi mitra belajar. Oke, jadi kita udah punya murid yang berdaya sebagai individu. Tapi kan mereka belajarnya nggak sendirian ya. Mereka ada di kelas, bareng teman-temannya. Gimana interaksi sosial ini ngaruh ke cara mereka belajar? Nah, di sini sumber kita mulai banyak bahas nama Lev Vygotsky. Betul. Kalau Freire fokus ke pemberdayaan individu, Vygotsky ngajak kita lihat gambaran yang lebih besar. Teorinya, konstruktivisme sosiokultural. Idenya simpel banget. Kita nggak bangun pengetahuan sendirian. Maksudnya? Bayangin deh, Anda coba bangun kota dari Lego sendirian di kamar. Mungkin bisa bikin sesuatu yang bagus. Tapi sekarang bayangin bangunnya bareng teman-teman. Oh, oke. Satu orang jago bikin menara, yang lain jago bikin mobil. Tiba-tiba, Anda bisa bangun kota yang jauh lebih kompleks. Nah, itulah ide Vygotsky. Kita bangun pemahaman kita itu bareng-bareng. Saya suka analogi Lego itu. Jadi belajar itu aktivitas sosial, bukan individual. Terus, gimana ide dari psikolog Rusia ini bisa nyambung sama nilai-nilai Islam? Nyambung banget. Dalam Islam, kan ada konsep ummah ya, komunitas yang saling terikat. Terus ada prinsip ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan. Iya. Nah, teori Vygotsky ini seolah-olah ngasih fondasi ilmiahnya. Dia ngejelasin kenapa kerjasama itu penting buat perkembangan kognitif kita. Jadi, pas kita terapin metode Vygotsky, kita sebenarnya lagi menghidupkan spirit ummah dan ta'awun dalam skala kecil. Contohnya di kelas gimana? Apa sekedar kerja kelompok biasa? Soalnya jujur aja pengalaman saya kerja kelompok dulu seringnya yang kerja cuma 1-2 orang. Haha, itu kritik yang umum banget. Makanya penerapannya harus lebih dari sekedar ayo bikin kelompok. Terus gimana dong? Tugasnya harus dirancang supaya memang butuh kolaborasi. Misalnya bukan cuma buat rangkuman bab 5, tapi buat video dokumenter pendek tentang sejarah di daerah kalian. Oh, oke. Untuk tugas ini kan nggak mungkin satu orang bisa ngerjain semua. Perlu ada yang riset, nulis naskah, jadi kameramen, ngedit. Mereka dipaksa buat komunikasi, negosiasi, dan tanggung jawab bareng. Di situ mereka belajar empati, resolusi konflik. Fokusnya jadi kita belajar bersama. Oke, ini mulai menarik. Kita udah bahas individu yang kritis, komunitas yang kolaboratif. Tapi manusia kan juga tumbuh dan berubah. Anak SD, SMP, sama SMA kan dunianya beda banget. Gimana sintesis ini lihat tahapan perkembangan manusia? Nah, di sini muncul 2 nama besar, Jean Piaget dan Erik Erikson. Benar. Dan ini bagian di mana pendidikan jadi lebih manusiawi karena mulai menghargai proses, bukan cuma hasil. Kita mulai dari Piaget ya. Boleh. Idenya itu soal tahapan perkembangan kognitif. Sederhananya gini, otak anak 7 tahun itu hardware-nya beda sama otak remaja 17 tahun. Kita nggak bisa nginstal software yang sama. Oke. Maksa anak kelas 2 SD buat paham konsep demokrasi parlementer, itu kayak coba mainin game PS5 di konsol Nintendo zaman dulu, nggak akan jalan. Tunggu sebentar. Berarti kalau menurut Piaget, kita nggak bisa ngajarin konsep keadilan ke anak umur 5 tahun gitu? Pertanyaan bagus, bukan nggak bisa diajarin, tapi caranya harus disesuaikan. Buat anak 5 tahun, keadilan itu harus konkret. Misalnya, bagi kue secara adil. Kalau kamu dapat 2, temenmu 1, adil nggak? Itu level mereka. Oh, gitu cara kerjanya. Nanti pas remaja, baru kita bisa ajak diskusi soal keadilan sosial. Dengan menghormati tahapan ini, kita sebenarnya sedang menghormati fitrah atau kodrat anak. Dalam Islam kan kebijaksanaan atau hikmah itu juga datangnya bertahap.
Oke, Piaget soal kognitif, cara berpikir. Iya. Terus Erikson ini nambahin apa? Sumber kita nyebut soal perkembangan psikososial. Kedengarannya rumit. Sebenarnya nggak juga. Kalau Piaget memetain perkembangan otak, Erikson memetain perkembangan hati dan identitas sosial kita. Teorinya bilang, di tiap fase hidup kita hadapi krisis atau tantangan psikososial. Contohnya? Contoh paling terkenal, ya krisis identitas di masa remaja. Hmm. Siapa aku? Mau jadi apa? Ini bukan sekedar kenakalan remaja, ini tugas perkembangan yang fundamental. Jadi guru harus paham ini juga ya? Justru itu, guru jadi bisa lihat muridnya lebih utuh. Pas ada murid yang tiba-tiba jadi pemberontak, guru nggak langsung ngejudge, tapi mikir, dia lagi berjuang nemuin jati dirinya. Jadi guru juga perannya kayak psikolog ya? Bukan psikolog klinis, tapi lebih sebagai fasilitator yang peka. Guru bisa ciptain ruang aman buat siswa bereksplorasi. Ini bikin pendidikan Islam nggak cuma ngisi otak, tapi juga merawat kesehatan mental dan emosional siswa. Oke, mari kita rekap sebentar. Kita udah punya murid yang aktif berpikir, sadar komunitasnya, dan perkembangannya dihargai. Kelihatannya paket lengkap ya. Tapi ada satu pertanyaan besar. Gimana supaya semua ini nggak jadi teori di Menara Gading aja? Nah, disinilah nama John Dewey masuk. Tepat. Dewey ini yang ibaratnya bawa semua teori ini turun ke bumi. Gagasan yang paling terkenal itu experiential learning, pembelajaran berbasis pengalaman. Belajar sambil melakukan, gitu ya? Persis. Bagi Dewey, belajar yang beneran itu terjadi pas kita melakukan, bukan cuma mendengarkan. Belajar biologi itu bukan cuma baca buku soal fotosintesis, tapi ya pergi ke kebun sekolah, nanam sesuatu, amati prosesnya. Pengalaman langsung itu ya? Betul. Saya ingat banget pas pelajaran biologi SMA, kita bisa baca puluhan halaman soal anatomi katak, tapi baru bener-bener klik pas kita bedah di lab. Pengalaman langsung itu nggak tergantikan. Ini lagi-lagi rasanya nyambung banget sama ajaran Islam ya. Konsep ilmu dan amal, teori dan praktek. Persis. Dalam tradisi Islam ada istilah praksis, integrasi total antara ilmu dan amal. Pengetahuan yang cuma di kepala tanpa jadi tindakan nyata itu dianggap timpang. Nah, metode Dewey ini ngasih cara modern buat mewujudkan idealisme ilmu yang bermanfaat itu. Dewey juga kan menekankan soal pemikiran reflektif ya. Jadi setelah melakukan sesuatu, prosesnya belum selesai. Benar sekali. Ini bagian krusialnya. Setelah berkebun, kita harus mundur sejenak dan nanya, apa makna pengalaman ini? Apa yang saya pelajari? Oh, jadi ada perenungannya. Betul, proses inilah yang mengubah pengalaman mentah jadi pengetahuan yang matang. Dan ini punya paralel yang luar biasa kuat dengan konsep tafakur dalam Islam. Tafakur itu kan artinya merenung ya? Lebih dari sekedar merenung atau melamun, tafakur itu perenungan aktif yang menghubungkan pengalaman konkret dengan makna yang lebih besar. Oke. Misalnya, saat Anda lihat hujan, Anda nggak cuma mikir, oh, basah, tapi mikir, gimana air ini bisa sampai ke sini? Dari mana siklus luar biasa ini berasal? Nah, refleksi ala Dewey pas diintegrasikan bisa jadi sarana latihan tafakur. Belajar jadi sebuah perjalanan transformasi diri. Wow, ini beneran sebuah jalinan yang rumit tapi indah ya. Kita udah bahas Freire, Vygotsky, Piaget, Erikson, sampai Dewey. Kalau kita tarik semua benang merah ini, apa sebenarnya tujuan akhir dari semua integrasi ini? Apa nama dari bangunan yang kita coba buat ini? Kalau harus dikasih satu nama, mungkin istilah yang paling pas itu humanisme Islam. Humanisme Islam. Ini sebuah visi untuk mengembangkan manusia yang utuh atau insan kamil. Manusia yang seimbang, intelektualnya tajam, spiritualnya dalam, moralnya kokoh. Nah, dalam skema ini, teori-teori barat tadi itu nyediain peralatan atau pisau-pisau canggih itu. Jadi alat-alat ini dipakai buat bangun rumah yang desainnya udah ada dari kerangka Islam. Tepat sekali. Alat-alat ini nggak dipakai dalam ruang hampa. Mereka diselaraskan dan dibingkai oleh nilai-nilai spiritualitas Islam, puncaknya pada konsep tauhid. Oke. Jadi pesan utamanya jelas banget, teori barat tidak datang untuk menggantikan nilai Islam. Sebaliknya, ia datang untuk memperkuat karakter humanisme dalam Islam. Menempatkan siswa sebagai subjek yang aktif, bermartabat, sosial, dan terus bertumbuh. Sesuai dengan visi luhur Islam itu sendiri.
Jadi intisari dari semua pembahasan ini untuk Anda adalah bahwa sintesis ini bukan soal kompromi, ini soal pengayaan. Sebuah contoh nyata gimana dua sistem pengetahuan yang kelihatannya beda, kalau didekati dengan pikiran terbuka, ternyata bisa saling memperkuat untuk mencapai tujuan humanis yang sama. Betul. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang mungkin bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan. Apa itu? Jika metode-metode dari tradisi yang berbeda ini bisa saling memperkuat nilai kemanusiaan di dunia pendidikan, gimana kita bisa menerapkan prinsip sintesis serupa di bidang-bidang lain dalam hidup kita? Mungkin di tempat kerja, di komunitas, atau bahkan dalam dialog antar budaya. Gimana kita bisa berhenti melihat perbedaan sebagai ancaman dan mulai melihatnya sebagai peluang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan lebih baik bersama-sama?